Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidha fastabiqul khairat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajrus syahid, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan ini bulan bukan hanya kita menahan lapar, bukan hanya kita menahan haus, tetapi bulan suci Ramadan adalah ajang untuk kita meningkatkan amal soleh, untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sangat merugi orang yang di bulan suci ini terhalang daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosanya tidak diampuni oleh Allah, amalnya tidak meningkat kepada Allah, tidak meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, mari kita penuhi, kita meningkat menjadi orang yang bertakwa. Dengan apa caranya? Yaitu yang pertama, dengan kita memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, memperbanyak bilangan rakaat salat sunnah kita. Maka kita ada tarawih, salat malam, ada yang 11 rakaat, ada yang 21 rakaat. Kemudian nanti bangun tahajud lagi, ya. Salat hajat, salat taubat, salat tasbih, salat witir. Mari kita sama-sama istiqomahkan setiap malam. Jangan sampai kita absen, tidak melaksanakan salat-salat sunnah kita. Dan yang kedua, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita meningkatkan amal, iman dan ketakwaan kita dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Allah telah berfirman bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka mari kita meningkatkan takwa dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Paling tidak one day, one juz. Satu hari, satu juz kita baca. Satu juz itu hampir rata, semua 10 lembar. 10 lembar ini dibagi 5 kali sholat. Maka cukup setiap sholat kita membaca 2 lembar. Maka insya Allah satu hari kita akan mendapatkan 1 juz. Dan kita istiqomah selama 30 hari. Maka dengan itu harapan kita di bulan suci Ramadan ini, kita hatam membaca Al-Quran 30 juz. 1 kali hataman. Maka jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin pemirsa, mari saya mengajak kita meningkatkan ketakwaan di bulan suci Ramadan ini dengan kita memperbanyak ibadah sunnah, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak bilangan rakaat sunnah, salat sunnah kita, dan memperbanyak sedekah kita di bulan suci Ramadan. Jangan lupa setiap sore sisihkan rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk kita memberi buka orang yang berpuasa. Barang siapa yang memberi minum orang yang sedang berbuka puasa, maka kelak besok di akhirat tidak akan haus selama-lamanya di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi marilah kita muhasabah diri. Kita jadikan momen puasa di tahun ini betul-betul puasa yang betul-betul sebenar-benarnya puasa. Bukan hanya menahan lapar, dahaga, syahwat, tapi kita tingkatkan level keimanan kita kepada Allah. Orang-orang terdahulu puasa, lapar juga. Fisiknya boleh lemah, tetapi amalan rohaninya meningkat. Sholatnya makin getol, ngajinya makin sregep, sedekahnya makin banyak. Fisik boleh lemah, tapi amal rohani itu meningkat. Itu kalau puasanya benar. Tapi kalau puasanya
lapar, dahaga, lemesnya puasa dijadikan sebagai alasan lemas pula dalam amal-amal soleh. Maka ada sesuatu, pasti ada masalah dengan puasa kita, karena puasa kita tidak seperti puasa orang-orang soleh terdahulu, yang mana memang dia secara jasmaninya lemas, tapi rohaninya meningkat. Seharusnya pun kita seperti itu. Boleh jasmani kita lemas, tidak dikasih makan dan minum, tetapi kalau benar puasa kita, maka rohani kita akan meningkat. Justru dengan kita tidak makan, tidak minum, kita akan semangat membaca Al-Quran, semangat sholat, ringan untuk ibadah, ringan untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian akhirul kalam yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kesalahannya, semata-mata kekhilafan saya pribadi, mohon ampun kepada Allah, astagfirullahaladzim, dan mohon maaf kepada saudara-saudara sekalian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.